Setelah sempat mangkir pada panggilannya pertama pada Kamis 27 Juli, akhirnya hari ini 1 Agustus hadir Panji Gumilang di Barreskrim untuk bisa memenuhi panggilan dan juga memberikan keterangan. Yang ditunggu oleh masyarakat, akankah setelah sekian lama tertunda, kemudian juga kasusnya tidak ada kemajuan, itu nilai oleh masyarakat. Apakah kemudian setelah selesai pemeriksaan ini status dari Panji Gumilang naik menjadi tersangka? Bagaimana kemungkinan kinanya. Nanti kita akan dengarkan pandangan para narasumber. Sudah hadir tentunya di samping saya selaku Komisioner Kompolnas Bapak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga akan menilai bagaimana sebenarnya perjalanan kasus ini dari kacamata hukum pidana. Sudah hadir juga di samping saya Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Wahyu, bagaimana menilainya Panji Gumilang ini kemarin tidak hadir, baru sekarang hadir. Apakah kemudian ini menjadi salah satu hal yang menyulitkan pihak penyidik untuk bisa menjalani pemeriksaan? Begini Mbak Viola, jadi kalau hadir tidak hadir itu entah strategi tidak urusannya Panji Gumilang ya. Tetapi bagi polisi yang kami dorong oleh Kompolnas itu sesuai amanah undang-undang tugasnya adalah mendorong agar polisi mandiri dan profesional. Sehingga kasus-kasus yang menjadi atensi publik kita harapkan juga polisi sensitif. Artinya harus gigih. Nah, menurut saya kegigihan itu ditunjukkan hari ini karena walaupun hari Kamis lalu kan minta ditunda, minta Kamis depan. Nah, tapi polisi kan nggak mau mengikuti iramanya pihak Pak Panji, tapi kemudian memanggil dan hari ini akhirnya datang. Saya kira kegigihan itu menunjukkan bahwa sebetulnya suara-suara yang menunjukkan selama ini lamban harus bisa ditepis oleh polisi dengan fakta-fakta aktivitas penyidikan yang benar-benar membuat masyarakat itu akhirnya bisa paham, bisa terbuka dan bisa memahami bahwa inilah proses yang harus dijalani. Kan memang tidak semua hal harus dibuka ke publik ya. Ada yang wilayahnya wilayah masa pendidikan. Tetapi keseriusan ini yang Kompolnas harus selalu kawal, harus selalu dorong. Jangan sampai kasus media atensi publik itu kemudian membuat orang mempunyai penilaian negatif dari polisi. Ini yang kita dorong dan semangat untuk menunjukkan profesional itu selalu kita motivasi agar jangan sampai kredibilitas ini turun hanya karena suara-suara publik. Itu yang kita lakukan. Tentu harus dengan prosedur yang benar, harus dengan tata yang benar, harus dengan berita acara yang tidak boleh dilanggar. Itu saya kira protap yang harus dilalui. Baik, pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto memberikan keterangannya konferensi pers hasil gelar perkara dari kasus polisi tembak polisi yang ada di Bogor, di Cikeas tepatnya. Ya, ini tadi memang dilakukan secara tertutup gelar perkara ini. Kita akan ditunggu bagaimana kejelasan lebih lanjut lagi dari kasus tersebut, tapi yang pasti Pak Benny sudah menjelaskan tadi pasal-pasal yang dikenakan kepada para pelaku. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mas Heri menyambung hal yang tadi. Kalau Mas Heri melihat sebagai seorang praktisi hukum juga, apakah ketidakhadiran dari Panji Gumilang di pemeriksaan sebelumnya merupakan bagian dari strategi dari kuasa hukumnya? Ya, bisa saja ya Mbak Putri ya. Kalau jawaban singkatnya bisa saja, karena untuk menghadapi proses ini kan tidak mudah ya, karena akan menentukan katakanlah status ke depannya. Jadi memang perlu dipersiapkan apa yang harus dijawab dan juga mungkin bukti-bukti yang akan disertakan. Karena memang di KUHP tidak mengatur juga bahwa ketika orang diminta menjadi saksi kemudian langsung jalan tol ke tersangka, kan nggak demikian ya. Pasti ada fase-fase yang diikuti dan itu berdasarkan minimum 2 alat bukti. Nah, kalau kita melihat pemanggilan kemarin kan sudah patut dan wajar. Jadi kalau ingin menggunakan satu kali ketidakhadiran itu maksimal mungkin hari ini saja yang kalau memang tidak hadir kembali akan dipanggil ulang mungkin dengan upaya paksa. Nah, sehingga itu yang mungkin dihindari oleh Pak Panji Gumilang. Dan saya rasa tidak ada salahnya menghadiri panggilan hari ini karena ini juga bagi Pak Panji adalah dalam konteks Pak Panji juga bisa memberikan keterangan kepada pihak kepolisian berdasarkan versinya dia kan. Nah, tapi bisa saja tadi statusnya naik bukan hanya sebagai saksi tapi sebagai tersangka. Kita lihat nanti karena memang aturan dalam KUHP tidak menentukan secara detail dan rigid apakah ketika orang dipanggil menjadi saksi langsung menjadi tersangka atau tidak. Nah, tapi kalau berdasarkan minimum 2 alat bukti yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian, bisa saja seorang langsung ditetapkan menjadi tersangka. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi Mas Heri mengenai kemungkinan itu, termasuk juga Pak Wahyu sejauh ini kan sudah 38 saksi dimintai keterangannya plus 16 ahli. Bagaimana kemudian keterangan-keterangan ini bisa membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Kami akan lanjutkan perbincangan saat lagi.